Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu tes seleksi. Kemenpan RB siapkan mekanisme P3K paruh waktu 2025 menjadi P3K penuh waktu. Tenaga honorer tenang ya. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Angin segar kembali menghampiri tenaga honorer yang diproyeksikan menjadi P3K paruh waktu 2025. Menyusul terbitnya regulasi terbaru dari Kemenpan RB pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, resmi diterbitkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa P3K paruh waktu dapat diusulkan menjadi P3K penuh waktu. Mekanisme dan tahapannya juga sudah disiapkan sedemikian rupa oleh Kemenpan RB, membuat para honorer yang dinyatakan belum mendapatkan kuota formasi pada seleksi P3K sedikit bisa tenang. Hal ini akan menjadi rencana besar pemerintah bagi kesejahteraan honorer di masa depan. Bahkan mulai tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi kebutuhan atau disebut honorer bagi seluruh pegawai pemerintah. Semua wajib menjadi bagian dari ASN sebagaimana diamanatkan Undang-Undang ASN 2023. Misi penyelamatan pun dilakukan terhadap honorer yang belum lolos seleksi P3K dengan skema paruh waktu. P3K paruh waktu akan diangkat selayaknya ASN dengan diberi NI P3K dan SK pengangkatan seperti biasa. Hanya saja besaran gaji yang diterima ditentukan berdasarkan ketersediaan anggaran. Kemenpan RB menginstruksikan agar instansi pemerintah memberi gaji minimal sama dengan yang diterima saat ini sebagai honorer, atau bisa menyesuaikan dengan besaran upah minimum di wilayah masing-masing. Selanjutnya, dalam perjanjian kerja akan terjadi kontrak selama 1 tahun. Kemudian dilakukan penilaian atau evaluasi kinerja untuk perpanjangan kontrak atau pengusulan menjadi P3K penuh waktu. Pejabat Pembina Kepegawaian PPK mengusulkan kebutuhan P3K penuh waktu ini berdasarkan pertimbangan anggaran dan penilaian kinerja. Adapun mekanisme yang telah disiapkan tertuang dalam Diktum ke-29 Keputusan Menpan RB nomor 26 tahun 2025 berikut ini. 1.
Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mengusulkan kebutuhan P3K kepada Menpan RB. 2. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah. 3. Rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. 4. PPK mengusulkan perubahan status dari P3K penuh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah rincian kebutuhan ditetapkan Menpan RB. 5. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. 6. PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ditegaskan oleh Abbas Subagio selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB bahwa tidak ada tes lagi. Artinya, teman-teman yang sudah menjadi paruh waktu itu bisa menjadi P3K tanpa melalui seleksi, kata Abbas Subagio dikutip dari YouTube @bkn.go.id Rabu 15 Januari 2025. Para honorer yang sudah menjadi P3K paruh waktu sudah memiliki NIP dan berbagai keabsahan status kepegawaian sesuai Undang-Undang ASN 2023. Jadi tinggal menyesuaikan bidang kebutuhan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu tanpa seleksi. Kemenpan RB siapkan mekanisme P3K paruh waktu 2025 menjadi penuh waktu. Tenaga honorer harap tenang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.